warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Zaki Arianto dengan NIM 54. Di sini saya akan menjelaskan bagian skeletal bagian tengkorak atau kranium. Sebelumnya sudah saya gambar semua struktur-strukturnya dan sudah saya beri nama. Pertama, yang sebelah sini bisa dilihat di sini adalah frontal atau tulang dahi. Kemudian sebelah sini ini adalah nasal atau tulang hidung. Kemudian sebelah sini adalah zigomatik atau tulang pipi. Lalu ini adalah maksila atau tulang rahang atas. Kemudian ini adalah bisa dilihat dengan jelas bahwa ini adalah mandibula atau tulang rahang bawah. Sebelumnya kembali saya jelaskan bahwa yang atas ini adalah maksila tulang rahang atas dan yang bawah adalah mandibula tulang rahang bawah. Kemudian pada bagian tengah dagu di sini disebut mental protuberance, yaitu benjolan dagu. Kemudian pada bagian bolongan ini, bolongan di dagu itu namanya mental foramen. Lalu pada bagian tulang hidung tengah ini disebut anterior nasal spine. Kemudian ada bolongan di bagian pipi. Di sini disebut infraorbital foramen. Lalu pada bagian mata di ujung disebut lacrimal atau tulang air mata. Kemudian jika posisinya seperti ini, dapat dilihat yang saya tunjuk ini adalah parietal atau tulang ubun-ubun. Kemudian yang di ujung belakang bawah adalah oksipital, tulang kepala belakang. Lalu ini yang saya tunjuk adalah temporal, yaitu tulang pelipis. Kemudian di depannya adalah sphenoid atau tulang baji. Lalu di atas mata ini disebut dengan supraorbital foramen. Kemudian di ujung mata seperti tadi disebut dengan lacrimal atau tulang air mata. Di sini saya akan menjelaskan tentang tulang dada, di mana tulang dada adalah tulang berbentuk pipi yang terletak pada bagian tengah dada. Di dalam sisi kanannya tersebut terdapat lekat yang merupakan tempat menempelnya rusuk. Tulang dada tersebut bersamaan dengan tulang rusuk tersebut kemudian memberikan perlindungan terhadap paru-paru, jantung, serta juga pembuluh darah besar. Nah, di sini pada gambar di samping ini sudah ada bagian-bagian tulang dada yang dimana ada tulang hulu, tulang badan, tulang bedang, tulang rusuk yang dimana terbagi menjadi 3, ada tulang rusuk sejati atau 7 pasang, tulang rusuk palsu atau 3 pasang, dan tulang rusuk melayang atau 2 pasang. Nah, yang pertama ada tulang hulu atau tulang kepala, terletak di bagian atas dari tulang dada serta juga terdapat pada persendian di dalamnya. Ini merupakan tempat untuk melekatnya rusuk yang pertama serta yang kedua. Nah, yang kedua ada tulang badan. Tulang badan ini merupakan bagian tengah tempat melekatnya tulang rusuk ke-7 hingga kedua serta juga gabungan tulang rusuk ke-8 hingga ke-10. Nah, pada tulang badan ini memiliki bagian yang lebar serta juga pipih di dalamnya. Yang ketiga ada tulang tajuk pedang. Ini disebut tulang yang letaknya di bagian bawah dari tulang dada. Terbentuk dari tulang rawan. Tulang itu sangat rawan akan adanya suatu trauma, oleh sebab itu disusun dari tulang rawan yang tidak berkembang itu menjadi keras di saat dewasa. Selanjutnya ada tulang rusuk sejati. Tulang rusuk ini adalah tulang rusuk yang pada ujungnya saling bertemu pada bagian dada. Untuk tulang rusuk palsu adalah tulang rusuk yang pada bagian ujungnya saling melekat pada bagian tulang rusuk yang berada di atasnya. Sementara itu, tulang rusuk melayang merupakan tulang rusuk manusia yang mana ujungnya tidak saling bertemu serta tidak melekat pada tulang rusuk pada bagian atasnya. Selanjutnya ada fungsi pada tulang dada. Yang pertama menjaga organ pada bagian dada, yang kedua menjaga organ tubuh sekitar, dan yang terakhir ada membantu proses pernafasan. Sekian video kami. Berikut adalah contoh gambar tulang belakang atau vertebralis. Kolumna vertebralis terdiri atas 26 tulang berbentuk tidak teratur,
terbentang antara tengkorak dan pelvis, juga merupakan tempat meletaknya iga dan otot punggung. Kolumna vertebralis dibagi dalam 7 vertebra cervicalis atau tulang leher, 12 vertebra thoracalis atau tulang punggung, 5 vertebra lumbalis atau tulang pinggang, 5 vertebra sacrum atau tulang kelangkang, dan yang terakhir 1 vertebra coccygeus atau tulang ekor. Selanjutnya saya Fitriani akan melanjutkan bagian ekstremitas atas seperti yang saya gambar di sini, yaitu ada 1 klavikula atau tulang selangka. Ini merupakan tulang yang melengkung membentuk bagian anterior dari gelang bahu. Nah, fungsi klavikula yaitu memberi kaitan kepada beberapa otot dari leher dan bahu, dengan demikian bekerja sebagai penopang lengan. Lalu yang kedua itu ada skapula atau tulang belikat, terdapat di bagian punggung sebelah luar atas. Nah, yang ini. Lalu ada humerus atau tulang lengan atas, yaitu mempunyai tulang panjang seperti tongkat, yang ini. Selanjutnya yaitu ada ulna atau tulang hasta, yaitu sebuah tulang pipa yang mempunyai sebuah batang, yang ini. Lalu yang terakhir itu ada radius, tulang pengumpil, yaitu tulang di sisi lateral lengan bawah, yang ini. Halo, perkenalkan nama saya Siti Nadila dengan NIM 65. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekstremitas bagian bawah pada manusia. Nah, ini udah aku gambar. Jadi ekstremitas bagian bawah itu terdiri dari bagian pelvis, femur, cruris, dan pedis. Nah, kita akan bahas satu ya. Nah, pertama kita bahas tentang bagian pelvis nih. Pelvis itu terdiri dari sepasang tulang panggul yang disebut hip bone yang merupakan tulang pipi, dan masing-masing tulang panggul itu terdiri dari 3 bagian. Ada bagian ileum, ischium, dan pubis. Ileum atau tulang usus adalah tulang terbesar dari panggul yang membentuk bagian depan dan belakang panggul. Bagian ileum atau yang disebut dengan tulang usus ini adalah tulang panggul yang terbesar yang membentuk bagian atas dan belakang panggul. Kemudian ada os ischium atau yang disebut tulang duduk. Tulang duduk ini berada di dekat bawah tulang usus. Nah, pinggir belakangnya itu berduri yang disebut juga spina ischiadica. Kemudian tulang kemaluan atau yang disebut os pubis. Tulang kemaluan ini berada di bawah dan di depan tulang usus atau yang disebut dengan tulang duduk. Tulang ini membatasi sebuah lubang yang berada di tulang panggul. Lubang ini disebut foramen obturatorium. Kemudian di bagian pelvis ini ada juga os sacrum atau yang disebut tulang kelangkang. Tulang kelangkang ada 1 buah. Tulang kelangkang merupakan tulang yang berbentuk segitiga yang melebar pada bagian atas dan meruncing pada bagian bawah. Tulang kelangkang terletak di belakang antara kedua tulang pangkal paha. Kemudian ada juga os coccygeus atau yang disebut tulang tungging. Tulang tungging ini juga ada 1 buah. Tulang tungging juga berbentuk segitiga dan terdiri dari 3-5 ruas. Tulang ini tulang yang bersatu. Nah, sekarang kita ke bagian femur. Jadi femur ini adalah tulang betis. Tulang betis ini di bagian proksimal berartikulasi dengan pelvis dan di bagian distal berartikulasi dengan tibia melalui condyles. Pada femur bagian atas, dia memiliki caput, kolum, trochanter minor, and major. Nah, bagian caput ini berartikulasi dengan acetobulum dari ox coxae membentuk articulatio coxae. Kemudian di bagian kolum, dia itu menghubungkan kepala pada batang femur, berjalan ke bawah, belakang, lateral, dan membentuk sudut kurang lebih 125 derajat. Terus kemudian trochanter major and minor merupakan tonjolan besar pada batas leher dan batang. Kemudian bagian batang femur umumnya menampakkan kecembungan ke depan. Ia licin dan bulat pada permukaan anteriornya, namun pada bagian posteriornya terdapat rabum linea aspera. Kemudian ujung bawah femur memiliki condylus medialis dan lateralis, yang di bagian posterior dipisahkan oleh insicura intercondylaris. Kemudian permukaan anterior condylus dihubungkan oleh permukaan sendi untuk patella.
Kemudian, kedua kondilus ikut membentuk articulatio genu. Di atas kondilus terdapat epikondilus lateralis dan medialis. Tuberculum adductorium berhubungan langsung dengan epikondilus medialis. Kemudian kita beralih ke bagian cruris. Di cruris ini ada dua bagian, ada os tibia dan fibula. Oke, yang pertama kita bahas tibia dulu ya. Jadi tibia ini disebut juga tulang kering. Merupakan kerangka yang utama dari tungkai bawah dan terletak medial dari fibula atau tulang betis. Nah, tibia ini adalah tulang pipa dengan sebuah batang dan dua ujung. Di ujung atasnya sangat lebar, sehingga menciptakan permukaan yang sangat luas untuk menahan berat badan. Bagian ini mempunyai dua massa yang menonjol yang disebut kondilus medialis dan kondilus lateralis. Kondil-kondil ini merupakan bagian yang paling atas dan paling pinggir dari tulang. Permukaan superiornya memperlihatkan dua daratan permukaan persendian untuk femur dalam formasi sendi lutut. Kemudian ada juga fibula. Nah, fibula ini merupakan tulang tungkai bawah yang letaknya lebih lateral dibanding dengan tibia. Di bagian proksimal, fibula berartikulasi dengan tibia, sedangkan di bagian distal, fibula membentuk malleolus lateral dan facies untuk artikulasi dengan tulang-tulang tarsal. Oke, sekarang kita beralih ke bagian yang ketiga, yaitu bagian pedis. Jadi di bagian pedis ini dibagi lagi menjadi tiga bagian. Ada os tarsalia, metatarsalia, dan ossa phalanges. Os tarsalia atau yang disebut juga tarsal distal merupakan 7 tulang yang membentuk artikulasi dengan fibula dan tibia di proksimal dengan metatarsal di distal. Terdapat 7 tulang tarsal yaitu calcaneus, talus, cuboid, navicular, dan cuneiform. Calcaneus berperan sebagai tulang penyangga berdiri. Kemudian ada metatarsal. Metatarsal ini merupakan 5 tulang yang berartikulasi dengan tarsal di proksimal dan dengan tulang phalanx di distal. Khusus di tulang metatarsal, satu ibu jari terdapat 2 tulang sesamoid. Kemudian ada ossa phalanges atau yang disebut phalanx. Phalanx ini merupakan tulang jari-jari kaki. Terdapat 2 tulang phalanx di ibu jari dan 3 phalanx di masing-masing jari sisanya karena tidak ada sendi pelana di ibu jari kaki menyebabkan jari tersebut tidak sefleksibel ibu jari. Sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Frida Ivani dengan NIM 53. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari sendi, yaitu sendi utama yang terdiri dari 6 bagian. Yang pertama ada hinge atau disebut sendi engsel, yaitu ke satu arah saja. Sendi ini hanya memungkinkan gerakan membungkuk dan juga meluruskan. Contoh pada siku, meluruskan dan membungkuk. Lalu ada pada jari, punggung juga bisa, seperti ini. Lalu ada pada kaki. Nah, lalu yang kedua ada sendi pivot atau disebut sendi putar. Sama halnya dengan sendi peluru yang memungkinkan gerakan memutar atau tulang yang satu memutari tulang yang lainnya. Contoh sendi putar adalah sendi pada tulang pengumpil atau radius yang sejajar dengan ibu jari, dan juga hasta atau disebut ulna yang memungkinkan gerakan pada lengan bawah seperti ini, gerakan memutar. Dan juga ada pada tengkorak dan juga leher. Nah, lalu yang ketiga ada sendi ball and socket, yaitu sendi peluru. Nah, sendi yang memungkinkan gerakan ke segala arah, baik ke depan, ke belakang, ke samping, maupun gerakan memutar. Yaitu ada pada bahu, antara tulang lengan atas dan juga belikat, seperti ini. Memutar, lalu ke depan, ke samping. Lalu ada di antara pinggul dan juga paha, gerakan memutar. Nah, lalu ada sendi gulung atau kondiloid. Nah, kondiloid ini memungkinkan pergerakan tapi bukan gerakan memutar. Sendi yang memungkinkan terjadinya gerak rotasi pada poros tapi gerakannya terbatas. Ditemukan pada telapak tangan dan juga pergelangan tangan. Letaknya di sini. Nah, lalu ada sendi pelana atau disebut saddle. Nah, saddle ini sama halnya dengan sendi gulung. Sendi gerakan satu ini juga tidak memungkinkan untuk melakukan gerakan memutar. Sendi pelana ini hanya memungkinkan gerakan timbal
balik atau sendi yang dapat digerakkan dengan dua arah saja. Contoh gerakan ke depan dan ke belakang dan juga gerakan ke samping. Pertemuan antara telapak tangan dan juga ibu jari seperti ini. Nah, lalu ada yang terakhir ada sendi geser atau biasa disebut gliding. Seperti pada gambar ini. Nah, sendi geser atau disebut gliding hanya memungkinkan gerakan yang terbatas. Disebut sendi geser karena sendi ini hanya memungkinkan gerakan antara tulang yang sama-sama datar. Contohnya pada telapak tangan itu ada gerakan bergeser antar tulang yang terdapat pada telapak tangan juga. Di sini ada ruas-ruas telapak tangan. Seperti ini contohnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah posisi anatomi, berdiri dengan tegak, dengan kepala, kedua mata, dan jari kaki menghadap ke depan. Kedua tangan di sisi tubuh dengan telapak tangan terbuka ke depan, kedua kaki merapat dan mengarah ke depan. Selanjutnya adalah gerakan gliding movement. Selanjutnya adalah ada angular movement. Fleksi merupakan gerakan menekuk. Ekstensi merupakan gerakan meluruskan. Dan hyperekstensi merupakan gerakan ayunan yang berlebihan. Selanjutnya ada gerakan abduksi, yaitu gerakan menjauhi tubuh. Dan selanjutnya ada lagi gerakan aduksi, yaitu gerakan mendekati tubuh. Selanjutnya gerakan sirkumduksi, yaitu pergerakan membentuk satu bulatan pada bagian distal tubuh. Selanjutnya gerakan rotasi, yaitu gerakan memutar. Selanjutnya ada supinasi, yaitu gerakan mengadakan tangan. Dan ada pronasi, yaitu gerakan menelungkupkan tangan. Plantar fleksi, gerak mengangkat tumit kaki atau berjinjit. Dorsofleksi, gerakan mengangkat telapak kaki ke tulang kering. Selanjutnya ada inversion, gerakan memiringkan kaki ke dalam tubuh. Dan ada inversion, gerakan memiringkan kaki keluar tubuh. Selanjutnya ada oposisi, yaitu gerakan ibu jari bertemu dengan ujung jari-jari yang lain. If you need a lover, let me know.